Hai Dokter Ingrid. Udah lama nungguin tadi. Sambil nyiapin ini tadi ya. Iya. Pas banget sapa nih pemirsa Hidup Sehat. Ini nih pada hari ini hari Imlek kita akan bahas bagaimana makanan-makanan yang khas untuk perayaan Imlek. Dan kali ini ada sarang burung walet. Nah ini kan ada banyak gunanya, ada banyak juga maknanya. Maknanya katanya ini bisa bikin panjang umur, lalu katanya bisa bikin awet muda. Nah tapi gimana cara mengolahnya supaya bisa mendapat gizi yang optimal? Itu yang akan dibahas bersama Dokter Ingrid Tania. Ini ahli herbal, tanaman-tanaman herbal dan juga obat-obatan tradisional. Dan kita akan bahas saat ini. Ini perlu tahu nih ada apa aja sekarang. Nah ini sarang burung walet ya. Ini yang bentuk yang utuh. Yang ini tuh memang sarangnya tuh apanya sih yang diambil sebenarnya ini? Kalau lihat dari sini. Sarang burung walet ini berasal dari air liur burung walet yang mengeras. Oh, air liurnya. Air liurnya, ya. Ini namanya jujubi ya, jujubi atau kurma Cina, kurma merah gitu. Cina. Oh, ada juga di sana ya? Ada. Jadi warnanya memang beda ya dibanding biasanya ungu tua gitu ya? Iya, makanya dia disebutnya kurma merah sih, karena memang agak merah. Oke. Nah, ini dia nih. Ini dari dulu pertanyaan saya sering lihat tapi nggak tahu ini apaan. Ini apa nih? Ini goji berry ya. Kalau ini goji berry yang direndam, ini goji berry kering. Ya. Oh gitu ya. Goji berry kering tapi direndam. Ini sarang burung walet yang sudah direndam selama 8 jam. Jadi sebelum kita mengolahnya, memang harus direndam dulu supaya lunak. Dari bentuknya kayak gini, jadi kayak gini? Iya, betul. Oh gitu. Jadi ini kita rendam dalam apa nanti? Rendam dalam air mineral biasa, tapi suhu kamar, tidak perlu dingin, tidak perlu panas. Yang penting direndam 8 jam. 8 jam direndam? Lalu masukkan dalam kulkas, kemudian setelah 8 jam kita bisa keluarkan. Nah sekarang kita tahu tadi bahwa ini adalah seperti kurma kering, tapi kurma dari negeri sana ya langsung ya. Wah, di Tiongkok ternyata ada tanah seperti ini. Dan ini juga ada sarang burung walet dan ini sudah direndam. Sekarang manfaatnya sebenarnya apa sih, Dok? Iya, jadi saya pertama-tama mengulas manfaat sarang burung waletnya dulu ya. Jadi sarang burung walet itu banyak mengandung protein dan karbohidrat. Ya. Ada karbohidratnya juga? Ada karbohidrat juga. Jadi dari air liurnya walet itu ada karbohidratnya ya? Iya. Tapi yang banyak memberikan manfaat kesehatan itu kan terutama proteinnya ya, asam aminonya, yang artinya dia akan mempercepat misalnya penyembuhan luka, memperbaiki pertumbuhan apapun lah, pertumbuhan sel ya, mengenhance pertumbuhan sel dan macam-macam juga misalnya untuk tulang. Untuk kalau di China dia ada kepercayaan meningkatkan libido. Manfaat tersebut didapatkan dengan cara mengkonsumsinya ya? Dengan mengkonsumsi, nanti bisa dengan direbus atau dikukus. Nah sekarang kalau gitu kurma ini kan kita udah pernah bahas tuh juga mengenai kurma ya. Nah sekarang ini kan kurmanya agak beda nih. Bentuknya aja beda ya. Jadi apa ya jadi mungkin bedanya dengan kurma yang biasa? Ya memang sih spesiesnya beda ya, beda dengan kurma yang biasa. Jadi kurma ini rasanya pun beda dengan kurma yang biasa memang ya. Jadi ada, kalau yang buah segarnya masih ada asam-asamnya dikit sih ada, tapi tetap dominan manis sih. Kemudian kalau dikeringkan, memang kadar gulanya akan meningkat gitu. Jadi kalau misalnya ada orang dengan diabetes harus hati-hati gitu ya. Kemudian manfaatnya yang paling terkenal terutama antioksidan dan anti peradangan ya. Kalau antioksidan tentunya nanti efeknya macam-macam ya. Jadi dia bisa imun booster ya, meningkatkan sistem imun, dia kayak vitamin C juga. Kemudian juga akan mencegah sel kanker, mencegah diabetes mellitus juga walaupun dia dalam bentuk kering banyak mengandung gula. Tapi kalau dalam bentuk segar dia bisa mencegah diabetes. Kalau yang direndam ini karena kita mau masak kan. Jadi biar dia lunak. Nanti dibelah, kita buang bijinya. Apa nih fungsinya? Goji berry ini kayaknya gampang buat dicemilin. Jadi dia ini kaya akan vitamin A dan C. Jadi vitamin A-nya terus sama kandungan senyawa zeaxanthin itu akan memelihara kesehatan mata, mencegah penyakit glaukoma. Itu sudah diteliti. Jadi kita akan memperagakan cara membuat namanya sup sarang burung walet. Supnya di sini sup manis ya. Bisa juga sup gurih. Kalau sup gurih dia bisa dicampur ayam. Oh, begitu. Nah, tapi kalau mau manis juga bisa. Yang akan kita peragakan adalah sup yang manis. Jadi kita pertama masukkan air ya. Kira-kira aja karena ini nanti untuk bagian luarnya aja.
Nah, setelah itu kita masukkan air lagi ke mangkok, ya. Ya. Oh, ini Satu berarti cangkir. ini memang airnya ditaruh 2, nanti gunanya buat apa, Dok? Tekniknya ini namanya teknik double boiler. Ya, double boiler ini artinya bahan-bahannya tidak direbus langsung di dalam pancinya, tapi di dalam mangkuknya dulu ditaruhnya. Jadi nggak langsung kena panas yang suhunya tinggi. Karena nanti khawatir nutrisinya banyak yang rusak. Kira-kira kalau kita mau membuat satu cangkir, kita bisa pakai 8 gram, ya, 8 sampai 10 gram. Iya, Jadi baik. memang harusnya ditimbang dari pas masih dalam bentuk yang keras seperti ini. Oh, ditimbang aja dalam bentuk keras ya. Kalau ini soalnya ada airnya Udah juga ada ya. airnya. Jadi bukan menggambarkan Iya, berat sungguh-sungguhnya ya. betul. Iya. Kalau untuk pemirsa hidup sehat, apalagi yang punya diabetes, yang perlu ditimbang mungkin gulanya nanti. Iya, Apalagi betul. ya. Jadi kalau ada diabetes, kita bisa ganti gula dengan madu. Madu itu kan indeks glikemiknya lebih rendah ya. Jadi Dan rasa manisnya pun kerasa banget ya. Jadi baik. Ya. Nah, setelah ini kita campur dengan si kurma merah ini, ya. Kurma merah ini sudah saya belah dan sudah saya buang bijinya, ya. Jadi kira-kira kita bisa pakai 3 sampai 4 untuk satu takaran satu saji ya, satu cangkir. Kemudian ini ada goji berry. Ya, goji berry sih secukupnya aja ya. Kita masukkan ke dalam pancinya. Ya, baik. Jadi Jadi kayak kayak pemirsa gini harus lihat nih, tekniknya. Dok, supaya mereka lihat nih. Nah, jadi ini dalam tadi Dokter Ingrid sudah taruh air dulu di dalam sini. Ini yang disebut sebagai teknik double boiler, ya, rebus ganda bahasa Indonesianya. Nah, tadi jadi satu di dalam, satu lagi di dalam mangkok yang sudah ditaruh air juga. Oke, baik, Dok. Jadi kalau ada panci khusus double boiler itu lebih bagus ya, atau pakai kukusan ya, dandang pengukus itu bisa juga. Baik, nah ini kira-kira panasnya seberapa, Dok, ini kalau kita panaskan? Ini panasnya sedang ya. Sudah nyala. Lalu kita rebus ya selama minimal 45 menit ya. 45 menit sampai 1 jam. Oke, ini udah jadi ya. Kita bisa langsung tuang. Ini kalau misalkan kita simpen misalnya, boleh nggak? Misalkan kita di rumah mungkin besok lagi deh baru dimakan. Apa memang harus seger dimakan sekali setelah direbus? Sebenarnya bisa disimpan di kulkas ya. Biasanya 3 hari aman lah. 3 hari disimpan dalam kulkas masih aman. Jadi ini bisa dikonsumsi dalam keadaan hangat atau bisa juga dikonsumsi dalam keadaan dingin. Ini bagi pemirsa semua. Kita kasih tips buat mereka ingin mengolah mungkin cara yang lain, tapi prinsip pengolahannya bagaimana, Dok? Supaya mereka bisa mendapatkan gizi yang optimal dari bahan makanan. Iya, jadi sarang burungnya walaupun dalam bentuk utuh, ada juga yang dalam bentuk patahan. Ada yang dalam bentuk hancuran. Ya, ada yang mirip-mirip kayak bubuk-bubuk begitu ya. Semuanya itu karena bentuknya kering harus direndam. Tadi direndamnya 8 jam biasanya. Bisa juga 6 jam sih. Kalau udah bentuknya serbuk, bisa lebih singkat lah merendamnya. Karena biasanya bisa jadi lebih cepat melunak gitu ya. Setelah itu kan dibuang, airnya disaring, dibilas lagi. Jadi harus benar-benar bersih. Karena biasanya masih ada bulu-bulu burungnya nempel di situ. Nah, itu yang harus kita pastikan itu tidak terbawa gitu. Ya, baik. Jadi dibersihkan dan tadi bisa direndam dulu untuk menjamin supaya kulitnya luarnya tidak terlalu keras, jadi lebih lunak ya, lebih mudah untuk diolah dan juga tentunya sari-sari gizinya juga tetap bisa keluar dan dinikmati. Iya. Dan tadi seperti yang sudah saya sampaikan, bisa dengan cara double boiler atau dikukus. Karena prinsipnya sama kan, kalau dikukus juga airnya di bagian bawah, kemudian kita taruh lagi plate di atasnya, baru kita taruh mangkuk atau gelas di atasnya. Intinya sebaiknya tidak langsung direbus dengan air panas ya. Tadi kan Iya, Dokter sudah tadi bahas bahwa tidak merusak nanti protein sama amino di dalamnya. Merusak vitaminnya gitu. Ya. Ingat tadi bahwa sarang burung walet tadi dengan goji berry ini sudah direbus dan ada caranya, dan ini harapannya bisa menjadi makanan yang khas di Hari Raya Imlek dan juga punya gizi yang baik untuk kita semua, keluarga berbahagia dan juga rezeki yang berlimpah. Ya, Dok, kita nikmati sama-sama. Oke, siap.